Jadi intinya kita sekarang dapat kesempatan sejarah. Ya. Saya pernah waktu saya masih Letnan Kolonel, saya melihat arah yang tidak baik terjadi di lapangan. Waktu itu di Timur Timur, saya buat laporan kepada pimpinan. Waktu itu adalah November tahun 1989. Desember 1989, saya membuat laporan kepada atasan saya sampai kepada pimpinan negara bahwa kalau praktek-praktek dan kebijakan-kebijakan dilaksanakan seperti ini, Timur Timur pasti akan lepas dari Indonesia. Dan saya membuat waktu itu skenario, begini akan terjadi. Letnan Kolonel, Desember 1989, alhasil tahun 99, 10 tahun kemudian tim lepas. Jangan tepuk tangan. Itu bukan keadaan yang menggembirakan, kan? Apa yang ingin saya sampaikan? Kadang-kadang walaupun kita di bawah pangkatnya, kadang-kadang kita masih muda, kita sudah lihat bahaya. Dan kita ingin sampaikan ke pimpinan kita, Pak, bahaya. Tapi kadang-kadang kecenderungan pemimpin biasanya mungkin dilingkungi orang-orang di sekitarnya yang laporannya selalu bagus, sehingga pemimpin itu tidak percaya dengan laporan-laporan dari yang di bawah. Tapi saya mau katakan demikian, kadang-kadang kita melihat ini bahaya. Saya tadi Gus Miftah bicara soal food estate. Food estate itu artinya lumbung pangan. Rencana untuk membangun lumbung pangan sudah dari 1960-an, bahkan 1950-an, bahkan dari zaman Belanda. Belanda sudah merencanakan lumbung pangan. Lahannya sudah disiapkan di Merauke, jutaan hektar. Karena kita sudah bisa hitung dan kita bisa meramalkan, tiap tahun lahir bayi baru di Indonesia hampir 5 juta bayi baru di Indonesia. Tiap tahun, kali 10 tahun 50 juta. Artinya tiap tahun lahir Singapura baru. Singapura itu jumlah penduduknya 5 juta. Jadi tiap tahun di Indonesia lahir Singapura baru. Ya, jadi saudara, kita gembira kita dapat mandat. Tapi sungguh saya rasakan tanggung jawabnya berat. Tapi saya tidak gentar. Saya akan menghadapi tantangan yang berat itu dengan segala kekuatan yang ada pada saya. Saudara-saudara sekalian, jadi semua pemimpin-pemimpin di Indonesia mengerti harus ada lumbung pangan. Kita sudah melaksanakan, tetapi, saudara-saudara, negara sebesar kita, negara sekaya kita selalu ditakuti, selalu dicemburui. Begitu banyak negara asing selalu datang ke Indonesia ingin mengambil kekayaan kita dengan murah. Kita disuruh jadi sumber bahan mentah. Kekayaan alam kita disuruh jual murah. Habis itu diolah oleh mereka, kita suruh jadi pasar barang-barang mereka. Pak Joko Widodo tidak mau lagi
Karena itu saya bersatu sama beliau. Saya satu hati sama beliau. Secara wawasan. Dan kembali, selalu ada upaya adu domba. Karena orang Indonesia dari dulu selalu diadu domba, ya kan? Pemimpin lawan pemimpin, ini lawan itu, ini lawan itu. Saya waktu itu bergabung dengan Pak Jokowi, banyak yang tidak suka. Banyak tidak suka. Saya keliling negara-negara di luar negeri, ada yang senyum, tapi senyumnya agak setengah-setengah. Kok bisa ya Anda bersatu dengan rival Anda, Presiden Joko Widodo? Nanyanya sambil agak senyumnya agak asem begitu loh. Saya jawabnya, itulah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya tabiat, punya watak. Sebenarnya bangsa Indonesia selalu ingin rukun. Rakyat kita ingin rukun. Rakyat ingin melihat pemimpinnya rukun. Benar tidak? Tapi ada yang nggak mengerti gitu. Ya alhamdulillah mereka nggak mengerti, jadi nggak dapat hati rakyat. Ada yang nggak paham, memberi saya nilai 11 dari 100. Itu yang membuat saya, iya kan? Membuat saya dapat simpati rakyat. Rakyat Indonesia itu sekarang sudah tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat di bawah itu kadang-kadang lebih peka, mereka lebih tajam, hati mereka lebih bersih. Saudara-saudara, kadang-kadang yang semakin tinggi pangkat, semakin tinggi banyak gelarnya, itu semakin nggak jelas. Saking banyak ilmu, belajar di sini, belajar di situ, ya kan? Belajar di sini, belajar di sini, lupa rakyat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, salah satu memang benar program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa? Dari dulu ternyata kasihan. Hampir 25% anak Indonesia tidak makan pagi tiap hari. Saya keliling di daerah-daerah, saya ketemu anak-anak yang jemput saya pakaian SD putih merah. Saya tanya, usia kamu berapa? Pikiran saya, anak ini usianya 4 tahun, badannya adalah badan anak 4 tahun, tapi ternyata usianya 10 tahun, 9 tahun. Saudara-saudara, kita sudah mulai program uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi, 2 jam dari ibu kota. 2 jam dari ibu kota. Kita beri makan sekarang di kumpulan itu ada berapa sekolah? 3.000 anak tiap hari. Itu kenyataan bahwa anak-anak itu makan nasinya, lauknya hanya sedikit dia makan, dia bungkus lauknya, dia bawa ke rumah. Ya kasihan orang tua dan adik-adiknya tidak punya lauk. Ini Indonesia, 2 jam dari ibu kota. Saya sebagai mantan prajurit, bukan negara ini saya pertaruhkan nyawa saya. Saya tidak rela rakyat saya seperti ini.
25% anak Indonesia tidak makan pagi. Begitu kasihannya anak-anak terhadap orang tua dan adik-adiknya, dia tidak mau makan telurnya. Dia hanya makan sedikit telurnya, sisanya dia bungkus. Ikannya dia bungkus, sayurnya dia bungkus, dia bawa pulang untuk orang tua dan adik-adiknya. Begitu mulia anak muda ini, anak kecil ini. Luar biasa dia cintanya kepada orang tua. Bagaimana saudara-saudara kalau pemimpin elit Indonesia masih cekcok di antara kita, hanya rebutan kursi, saudara-saudara. Jadi memang saya katakan program makan siang bagi saya strategis, dan sudah mulai ada. Oh, untuk apa makan siang gratis? Ya. Untuk apa? Untuk 25% yang nggak makan pagi. Kalau anak orang kaya ya monggo silakan, ya kan? Jadi ternyata dengan program makan siang gratis ini nanti akan menghidupkan ekonomi. Kita sudah coba di Sukabumi, kita sudah coba di Atambua, Nusa Tenggara Timur, kita sudah coba beberapa tempat. Saudara-saudara, di Nusa Tenggara Timur dapat laporan begitu anak-anak sekolah makan, ada beberapa anak kampung belum sekolah berdiri melihat dia tidak makan, akhirnya kita suruh masuk dan ikut juga lah makan. Apalagi gurunya pun melihat, monggo ikut makan, akhirnya gurunya makannya lahap sekali. Ini kenyataan bangsa dan negara kita. Jadi saya sungguh-sungguh terima kasih dengan Ibu Khofifah, Ibu Nyai Hajah Mafudo, Kiai Asep, semua kiai ulama saya terima kasih, ibu-ibu saya terima kasih. Tapi saya katakan, saya butuh terus-menerus dukungan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mari kita tetap bersatu, mari terus kita bersama. Terima kasih dikatakan bapak-bapak ibu-ibu akan menjaga saya dengan Gibran, dengan seluruh koalisi. Terima kasih. Kalau NU di belakang saya, Muhammadiyah di belakang saya, Persis di belakang saya tidak gentar apapun, saudara-saudara. Gak usah kadang-kadang terlalu didengar itu pengamat-pengamat yang pinter itu. Gak habis pikir saya, saking pinternya dia tahu apa yang ada di otak saya gitu. Prabowo Subianto akan begini, akan begitu. Sorry ye. Saya lahirnya di Jakarta, jadi suka bahasa Betawi. Emang gue pikirin? Emang lu siapa ya? Imam Mahdi. Jadi saya terima kasih. Ini sungguh hari ini saya mendapat suatu kekuatan. Saya intinya ingin ucapkan terima kasih. Tapi sebelum saya minta, ibu-ibu, bapak-bapak sudah menyatakan akan mengawal saya, akan bersama saya untuk Indonesia. Kalau kalian bersama saya tidak gentar. Tidak ada bersama.
kemiskinan dari bumi Indonesia. Mari bersama kita hilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Tidak boleh ada anak-anak yang tidak makan pagi. Tidak boleh ada anak-anak yang lapar. Tidak boleh anak-anak yang stunting. Tidak boleh ada bangsa Indonesia yang lapar. Tidak boleh. Saya tidak gentar untuk memperjuangkan rakyat saya. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun. Saya tidak takut siapapun. Hanya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Hari ini saya mendapat suntikan semangat, suntikan keberanian. Saudara-saudara, dengan Nahdlatul Ulama, dengan para kiai, dengan muslimat, dengan para santri, rakyat Indonesia, kita akan berbuat yang luar biasa untuk bangsa kita. Pak Jokowi telah menunjukkan arahnya. Beliau telah membuat kebijakan yang hebat. Saya akan teruskan kebijakan-kebijakan itu. Kalau untuk membela rakyat, kita tidak perlu takut apapun di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dari hati saya paling dalam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibulah yang telah memenangkan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang kurang baik, dan minta maaf kalau ada penerimaan saya yang kurang baik. Tapi dengan saya lihat prestasi muslimat mempunyai 104 panti asuhan, 10 asrama putri, 10 panti jompo, 108 pusat layanan kesehatan, rumah sakit klinik, rumah sakit bersalin, 9.800 taman kanak-kanak, dan Raud Montul Atfal, 350 taman pendidikan Al-Quran, 6.226 pendidikan anak usia dini, 1 induk koperasi, induk Anissa, 9 koperasi sekunder, 144 koperasi primer, 155 tempat layanan anggota koperasi, 11 balai latihan kerja, 146 kelompok bimbingan ibadah haji. Luar biasa muslimat ini. Terima kasih. Saya terus berharap NU, muslimat, Ansor, PMII, Banser, mari kita kawal bangsa dan rakyat Indonesia yang kita cintai. Bersama TNI, Polri, bersama kekuatan yang lain, kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang lurus, kita berada di pihak rakyat kita. Kita akan mulia membela kepentingan rakyat dan bangsa kita. Terima kasih. Saya tutup sambutan saya dengan menyampaikan pantun.
makan bihun campur ketupat, minumnya jus buah semangka. Matur nuwun kepada seluruh muslimat atas dedikasinya untuk membangun Indonesia. Bunga mawar merah merekah, sudah merekah merbak harumnya. Semoga muslimat NU semakin berkah, jaya terus untuk selamanya. Pergi ke pasar membeli baju, belinya di kota Surabaya. Semua juga tahu kiprah muslimat NU menjaga mengawal bangsa dan negara Indonesia. Sekali lagi terima kasih, dan jangan bosan-bosan di saat-saat mendatang. Mohon saya sering dijenguk di Hambalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi saudara-saudara sekalian, selalu melindungi Nahdlatul Ulama, selalu melindungi muslimat, selalu bersama kita sekalian. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi. Matur nuwun. Berada terus bersama saya. Terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Demikian kita semoga bersama, mohon seluruh peserta mengikuti